Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan melakukan simulasi bagaimana cara melakukan autoregresi distributed pada plus 12, yang mana kelompok 4 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Alia Adani, yang kedua ada saya sendiri Desi Arisa, yang ketiga ada Rafa Adina, yang keempat ada Nurhasa, yang kelima ada Sinta Mamun. Ini kami mengambil contoh kasus, yaitu analisis faktor jumlah penduduk dan kurs rupiah terhadap dolar dan pengaruhnya terhadap impor bahan bakar dan permasalahan Indonesia selama 30 tahun. Artinya di sini variabel Y-nya adalah impor bahan bakar dan variabel X-nya adalah jumlah penduduk dan juga nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar. Baiklah, kita akan langsung menuju langkah yang pertama, yaitu import data. Yang pertama kita akan menuju aplikasi Reviews 12. Setelah itu kita akan melakukan import data dengan mengklik bagian file, lalu pilih open, pilih orange data as Word file, kemudian pilih data yang akan digunakan. Jadi akan muncul tampilan seperti ini, bisa langsung pilih finish. Ini akan keluar data-data yang kita import tadi, yaitu ada info, jumlah penduduk, nilai tukar, meskipun tahun. Sebenarnya ada cara lain untuk melakukan import data, untuk memasukkan data pada Reviews. Cara yang lainnya yaitu dengan pilih file, kemudian pilih view, lalu pilih Word file. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, bisa dipilih sesuai dengan jenis data yang kita masukkan. Di sini ada unstructured, regular frekuensi, dan balance panel. Lalu di sini juga ada pilihan frekuensi. Kemudian di sini juga ada isian untuk tanggal atau tahun data yang kita masukkan. Nah, ini adalah data yang kita masukkan tadi. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat 30 observasi, terdiri dari data tahun 1989 sampai dengan data tahun 2018. Oke, pada langkah kedua ini, sebelum kita melakukan integrasi pada sebuah data, terlebih dahulu kita akan menguji masing-masing variabel tersebut, yaitu dengan uji stationaritas. Uji stationaritas adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu rangkaian data memiliki sifat stasioner, berubah seiring waktu atau tidak. Suatu data dikatakan stasioner jika t-value-nya adalah kurang dari 0,05. Baiklah, kita akan menguji data kita pada Reviews. Nah, di sini sudah ada data yang kita masukkan tadi. Untuk menguji stationaritas, bisa kita pilih variabel yang akan kita uji, misalnya satu. Pertama kita buka variabel tersebut, kemudian pilih view, lalu pilih unit root test, kemudian pilih standar unit root test, lalu pada bagian test for unit root ini kita pilih level, kemudian OK. Bisa kita lihat di bagian ini probabilitasnya itu masih di atas 0,05. Artinya data ini masih belum stasioner. Bisa kita uji lagi dengan unit yang lain, dengan pilih view, lalu pilih unit root test lagi, lalu pada bagian ini kita pilih first difference. Oke. Nah, di sini probabilitasnya sudah kurang dari 0,5. Artinya data ini stasioner. Nah, jadi probabilitas yang variabel X1 tadi adalah 0,012, di mana itu adalah artinya di bawah 0,05. Stasioner di tingkat first difference. Untuk menguji variabel yang lain seperti X1 dan Y, kita bisa lakukan langkah yang sama, review, kemudian unit test, dan untuk variabel X di sini juga terdapat hasilnya, yaitu probabilitasnya adalah sebesar 0,00. Artinya namanya ini stasioner di tingkat first difference juga. Lalu untuk variabel Y, di sini terlihat bahwa probabilitasnya adalah 0,00 pada tingkat first difference.
Intinya semua variabel stasioner di unit first difference. Lalu kita akan melakukan uji stasioner ini pada grup variabel atau di semua variabel x1, x2, dan y. Nah, untuk melakukan uji stasioner pada semua variabel, bisa pertama-tama kita blok semua variabel terlebih dahulu. Lalu klik kanan, pilih open, pilih as group, lalu pilih view, kemudian pilih unit root test. Pilih yang pertama ini yaitu cross sectional independent. Lalu pada bagian test type kita pilih individual feature ADF, kita pilih first difference, kemudian kita klik. Ini adalah hasilnya. Dapat dilihat bahwa semua variabel ini stasioner di tingkat first difference. Baiklah, kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini digunakan untuk menguji apakah model ini cocok menggunakan ARDL atau tidak. Jadi caranya yaitu kita langsung ke Fuse, lalu kita pilih view, kemudian pilih cointegrate test, kita pilih yang Johansson System Cointegration Test. Kita okekan semua. Oke, ini adalah hasilnya. Dapat dilihat di sini probability-nya ada yang di atas 0,05, ada juga yang di bawah 0,05. Yang artinya di sini tidak terjadi kointegrasi pada first difference maupun di second difference. Yang artinya berarti kita bisa menggunakan ARDL untuk model ini. Lalu di sini juga ada atmos 2. Ini berarti saat nanti kita melakukan regresi, lag yang digunakan itu adalah maksimal 2. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji ARDL. Ini bisa kita close, kemudian kita blok variabel ini, pilih klik kanan, pilih as equation, lalu di sini di estimation setting pada metode atau method itu kita pilih ARDL. Lalu di sini tadi karena kita stasioner pada tingkat first difference, maka pada variabel ini kita tambahkan D dan kurung. Kemudian di sini pilih automatic selection saja. Lalu pada dependent variable max ini tadi karena pada uji Johansson tadi atmos adalah 2, maka kita pilih 2 untuk max dependent variable dan juga regresornya. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah terlihat hasil uji ARDL yang telah kita lakukan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat lag optimumnya. Nah, untuk melihat lag optimum ini kita bisa lakukan dengan mengklik view, pilih ini, lalu pilih model selection summary, pilih kriteria graph. Sini akan terlihat grafik AKIK information kriteria, yang mana lag optimum itu terlihat pada skor AKIK yang terkecil, yaitu di sini ada ARDL 2,0,0. Nah, jadi lag optimumnya itu ada pada skor 2,00. Setelah diestimasi, kriteria pemilihan lag dengan melihat nilai AKIK terkecil adalah model yang terbaik. Kriteria yang terpilih yaitu adalah 2,0,0. Artinya Y berjumlah 2 lag, X1 berjumlah 0, dan X2 berjumlah 0. Nah, lalu kita akan estimate dengan lag yang baru. Nah, caranya dari sini tadi kita pilih estimate. Lalu untuk dependent variable max lag kita isi 2 sesuai dengan skor yang tadi. Lalu regresor max lag-nya adalah 0. Klik OK. Nah, di sini ada hasilnya, dimana probabilitasnya itu masing-masing variabel tidak signifikan. Oke, selanjutnya kita akan melihat residual diagnostiknya untuk melihat apakah model ini memiliki asumsi klasik atau tidak. Dengan cara pilih view, lalu pilih residual diagnostik, lalu kita pilih normality test histogram. Nah, di sini ada nilai jarak keluarannya. Ya, di sini ada hasilnya. Terlihat bahwa p-value di sini lebih dari 0,05, berarti asumsi normal terpenuhi atau terbebas dari masalah normalitas. Lanjut kita akan mencek
autokorelasi LM. Di bagian view, pilih residual diagnostic, lalu pilih serial correlation LM test. Oke, dapat dilihat di bagian probabilitas S. Di bagian ini, jika di atas 0,05 itu artinya data kita aman. Lanjut, kita akan mentes untuk heteroscedasticity-nya. Sini kita akan pilih tipe Bruch-Pagan-Gold P, lalu kita oke. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa ini di atas 0,05 artinya data kita aman. Oke, lanjut ke langkah yang ke-6. Pada langkah yang ke-6 ini kita akan mentes apakah model ini terjadi autokorelasi atau tidak. Dalam artian, apakah ini berpengaruh jangka panjang atau tidak. Caranya bisa kita pilih view, lalu kita pilih coefficient diagnostic, lalu kita pilih long run from and bound test. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah bagian untuk kondisi jangka pendek, dan yang ini adalah untuk kondisi jangka panjang. Di sini terlihat bahwa pada PR1 itu signifikan dalam jangka panjang. Untuk melihat kointegrasinya itu dilihat di bagian ini, F statistik, di mana value-nya adalah 0,7,67. Terus untuk membandingkannya bisa kita lihat di bagian ini, I1. Nah, jika bagian ini lebih kecil dari value-nya, artinya terjadi kointegrasi. Artinya model ini terdapat pengaruh jangka panjang. Langkah yang selanjutnya adalah uji stabilitas. Uji stabilitas ini digunakan untuk mendeteksi stabilitas parameter dalam jangka panjang dan jangka pendek. Model dikembangkan lagi ke model OLS. Model dinyatakan stabil karena garis biru tidak keluar dari batas garis merah. Jadi uji stabilitas ini untuk melihat apakah model ini stabilnya untuk menjelaskan estimasi. Untuk melakukan uji stabilitas, kita bisa kembali ke estimate yang tadi, pilih estimate, lalu kita ganti metode ini menjadi metode OLS, klik OK. Nah, ini adalah estimasi OLS-nya ya. Setelah itu kita pilih view, pilih stability diagnostic, pilih yang recursive estimate OLS only. Di sini ada dua metode yang akan kita lakukan. Yang pertama itu ada metode Choosing test, dan yang kedua Choosing obscure test. Yang pertama ini kita lakukan Choosing test terlebih dahulu. Klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Terlihat bahwa garis biru ini berada di bawah garis merah. Artinya model kita ini lulus uji stabilitas. Dikatakan tidak stabil jika garis biru ini melewati garis merah, melebih ke atas ataupun ke bawah. Oke, kita akan melanjutkan uji yang selanjutnya. Pilih view, pilih stability diagnostic, lalu pilih recursive estimate OLS only, dan pilih yang metode kedua yaitu Usum obscure test. Oke. Nah, di sini juga terlihat bahwa garis biru masih di bawah garis merah atau dalam garis merah, tidak melewati garis merah. Artinya model ini lulus uji stabilitas. Nah, itulah tadi tutorial bagaimana cara melakukan distribusi lag autoregressive distribute lag pada EPUS. Semoga membantu, salah kurangnya mohon maaf. Terima kasih.